Ini adalah Mas Torik buat yang Yes. mungkin baru pertama kali nonton beliau di sini. Mungkin. Ratelnya Detik Nggak News. mungkin. Hari ini kita bahas banyak hal tentang politik karena memang sangat banyak manuver nih dilakukan sama Pak Jokowi. Lo setuju nggak ini adalah salah satu manuver Pak Jokowi dari reshuffle kabinet di ujung injury time? Tidak. Ini adalah transisi pemerintahan paling mulus di Indonesia yang pernah ada. Gila. Mulus. Di Bayangkan dunia bahkan kayaknya ya. orang mungkin bisa jadi ya di Iya. dunia. Kita harus riset lebih jauh. Bayangkan dari ya bisa kita lihat lah ya dari Soekarno ke Soeharto kita tahu apa yang terjadi. Iya. Soeharto ke Habibie kita tahu juga apa yang terjadi. Sangat besar, bahkan dari Habibie ke Gus Dur, yaitu menandai era demokrasi kita lah ya, dengan yang lebih dengan pemilihan presiden walaupun masih dengan perwakilan. Lalu dari Megawati ke SBY kita tahu ada drama dulu sebelumnya. Betul, Ada betul, air betul. mata bla bla bla. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga oke, lumayan smooth walaupun tidak jembatannya juga sudah ada badan transisi nasional waktu Tidak itu dan sesmooth lain-lain. ini tapi. Tapi yang ini sangat smooth. Ini Bahkan sangat presiden existing yang sedang menjabat menyiapkan arsitektur bangunan pemerintahan untuk pemerintahan selanjutnya di masa jabatannya. Kan luar biasa sebenarnya. Ini pengejawantahan kata lanjutkan yang kemarin dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Itu artinya apa buat demokrasi kita? Untuk transisi pemerintahannya oke banget. Ini kan mulus ya, dan ini sebenarnya kedewasaan demokrasi sih di satu sisi ini ya. Walaupun ada aja antara kritik yang melihat bahwa ini juga bisa dibilang game of power dan segala macam, tapi ini bagus sih untuk itu kita. Jadi nanti Prabowo kurang lebih menjabat enggak dari nol gitu kurang lebih mulainya. Bisa kita lihat pejabat-pejabat yang sekarang baru menjabat kemungkinan juga gak akan geser kemana-mana. Tapi gini Mas, yang selalu jadi pertanyaan kan pada akhirnya ketika transisi itu dilakukan kan yang jadi pertanyaan, ini pasti ada visi misi sendiri-sendiri pada akhirnya kan. Berganti kepala pemerintahan, ganti visi, ganti misi. Nah, kalau ini kan harusnya visinya sama, misinya sama. Makanya transisinya juga dibikin semulus itu kan, kepinginnya adalah outputnya jadi lebih bagus gitu. Ya. Nah, ketika dibikin kayak gini outputnya nanti akan lebih bagus nggak? Prabowo punya visi, kalau untuk menjawab bagus apa enggak kita tunggu waktunya. Tapi visinya kan jelas lanjutkan. Beberapa hal peninggalan Pak Jokowi dilanjutkan. Lalu ditambahkan dengan visi Prabowo sendiri. Kalau yang kita lihat secara garis besar soal pangan dan soal energi nantinya. Nah ini kan di Jokowi sudah disiapkan infrastrukturnya, Prabowo melanjutkan dengan pangan dan energi, pengembangan SDM-nya. Ya kita lihat nanti. Tapi di penyiapan sekarang ini kan bisa dilihat sepanjang Prabowo setelah terpilih ya sebagai capres terpilih setelah 14 Februari, Pak Jokowi sudah 3 kali melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama itu ada di bulan Juli ya? Akhir Juli itu Februari kedua kalau ya? nggak salah. Akhir Yeah. Februari itu Mas AHY dan Pak Hadi Cahyanto masuk. Mungkin ini belum terkait langsung dengan Pak Prabowo ya, karena waktu itu ada kebutuhan. Tapi yang selanjutnya reshuffle Wamen. Pak Wamen Sudaryono sebagai Wamentan, lalu Thomas Jiwandono sebagai Wamenkyu, dan satu lagi Wamen Investasi, saya lupa namanya. Paling enggak yang 2 ini kan bisa kita notice ini kebutuhan Pak Prabowo di masa depan. Mas Thomas Jiwandono untuk menyusun sinkronisasi anggaran ke depan, dan Wamentan juga untuk menyelaraskan dengan visi pangan, terutama soal makan gratis. Dan yang sekarang yang ketiga, reshuffle ketiga ada Wamenkominfo. ada Menkumham yang baru dari Menkumham Gerindra. yang baru juga. Ini kan juga berarti kebutuhan dari Gerindra atau Pak Prabowo. Lalu Pak Bahlil pindah dari Menteri Investasi ke SDM, dan Pak Rosan yang kita tahu adalah ketua tim sukses Prabowo TKN, Gibran masuk ke Kementerian Investasi. Lalu ditambah lagi Wamenkominfo-nya. Ya Anggaraka Prabowo, bahkan namanya ada Prabowo-nya, itu kan kurang Prabowo apa lagi ini. Yang ini adalah orang dekat Prabowo, salah satu kalau bisa dibilang itu Jeda ya mungkin ya, jedanya Prabowo, orang dekatnya Prabowo yang selama ini mendampingi Prabowo. Jadi diakomodir semuanya. Ada juga pembentukan badan baru, badan gizi. Badan gizi betul. yang ini nanti sangat berkaitan erat dengan makan gratis. Dan satu lagi kantor komunikasi kepresidenan. Iya. Ini badan baru. Untuk mengawal influencer itu ya. Beda presiden beda gaya ya. Kalau Pak Jokowi kan mungkin bisa di doorstop. Jadi walaupun punya jubirnya
kebanyakan tidak terlalu banyak tampil mungkin waktu itu ya. Iya. Nah, kalau Pak Prabowo mungkin dengan gaya yang berbeda, nanti badan komunikasi kantor komunikasi presiden ini yang akan banyak tampil untuk menjelaskan program-program pemerintah. Oke. Ini gitulah. Oke. Anda kayak mau ngomong gak jadi dari tadi. Prabowo lagi ke Australia. Bungker. Ya, bungker. Oh enggak lah. Ada jadwal. Ya sengaja jelas, ada jadwalnya soalnya. Enggak, tadi aku mau nanya, ini kan tinggal 2 bulan lagi nih ke Oktober nih. Jadi ada target tertentu nggak nih di balik keputusan reshuffle yang ketiga ini gitu? Kalau Karena tadi diungkap oleh Mas Anggara Kaprabowo, Pak Jokowi pesannya percepatan. Berarti kalau kita bisa terjemahkan nih percepatan pemerintahan selanjutnya. Jadi disiapkan dulu dasar-dasarnya, begitu Oktober dilantik udah nggak ada kita susun proses, dulu, ada proses kayak gitu-gitu panjang langsung lari buat kerja. Sat-sat ya. Betul. Kok satu-satu Anda pendukung tim sebelah kayak satu-satu? Apaan? Kan nggak pakai yang selanjutnya. Selanjutnya kan ada yang lain kan ada Oh, tas-tasnya. Itu cuma bilang satu doang ya, cepet gitu. Ini ada kemungkinan artinya menteri yang sudah dilantik hari ini tidak diganti di kabinet selanjutnya? Informasinya sih yang kami tangkap beberapa seperti itu. Misalkan seperti Kementerian Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan paketan Wamentannya kayaknya nggak akan berubah. ATR walaupun kemungkinan Mas AHY pindah kementerian, tapi kementerian akan tetap di Demokrat kemungkinan besar. Oh gitu. Ya, yang Nambah lain menteri berarti Demokrat. nambah menteri. Kan katanya original 4 itu isunya original 4 Prabowo akan mendapat 4 kementerian kursi menteri. Selaras ya dengan sebentar lagi akan tayangnya Fantastic Four ya tahun depan ya. Oke. Masuk. Iya. Berarti walaupun masih banyak kursi menteri lainnya yang masih akan diotak-atik ya. Kalau Masih. gua nanya ke ekonom tadi, memang tendensi pergantian menteri di injury time ini, quote and quote, itu lebih banyak tendensinya lebih ke pertimbangan politik ya Mas. Iya, jelas. Karena nggak jelas. mungkin akan ada kebijakan Kalau yang bisa dibikin efektivitas gitu kayaknya kayaknya enggak deh. dua bulan doang. Enggak mungkin ada kebijakan produktivitas. Tapi kayaknya pasar menangkap positif ya. Rupiah menguat kabarnya. Kebetulan. Kalau tadi kita nanya sama investasi, gimana? Enggak Kebetulan, mungkin kata kebetulan mungkin. Jadi Edo tidak menangkap ada kaitannya dengan manuver hari ini. Saya tidak bilang begitu. Mungkin. Apa tadi pertanyaannya? Enggak ada. Enggak jadi. Ya ini sih keputusan politik ya, tujuannya lebih banyak ke transisi sih. Tapi ini terasa janggal sama kita karena ini baru dia dilakukan transisi semulus ini, atau memang Iya, ini sepertinya boleh-boleh begitu. aja sebenarnya dilakukan Sepertinya kayak begitu. gini. Kalau saya banyak mendengarkan Fahri Hamzah soal konsep demokrasinya. Hal seperti ini harusnya sangat lumrah. Jadi saat pemerintahan yang ada mendeklar seseorang untuk jadi capres dan jadi penerus dari visi pemerintahan sekarang ini, ya itu memang akan di treatment sebagai penerus. Seharusnya begitu. Lalu kalau ada yang tidak setuju dengan visi yang sekarang, ya silahkan keluar untuk menjadi lawan tanding di pemilu gitu kan. Nah ini kan treatmentnya inilah pemenang dari sisi pemerintahan yang ada sekarang. Menurut saya memang prosesnya baik seperti ini. Disiapkan lebih dulu, jadi jangan sampai ada kegagapan dari pemerintah baru. Kan yang rugi kita juga. Kita pengennya pemerintah baru lari kencang. 20 Oktober langsung cus. Nggak pakai Jadi satu. terlepas dari keputusan politik kah atau apakah, yang pasti ini tidak ada aturan yang dilanggar, Sejauh ini tidak yang ada. disalahi, ya memang ini gaya baru yang bisa diambil gitu Ya, walaupun ada kritik dari PDIP, kalau dari Bang Deddy Sitorus bilang kan bahwa ini cara Jokowi untuk mengendalikan Prabowo juga memposisikan orang-orangnya. Tapi kan kalau yang kita lihat yang ditaruh lah Andi Aktas, Gerindra, Anggara Kaprabowo, Gerindra. Berarti menteri-menteri baru yang mengisi posisi baru ini permintaannya Pak Prabowo. Ada kemungkinan begitu. Pokoknya dari kubunya Pak Prabowo, entah Pak Prabowo langsung ataupun Nggak ada yang permintaannya Mas Gibran. belum sepertinya, belum kelihatan ya kalau kita lihat orang-orangnya ya. Tapi kita nggak tahu juga di balik Biasanya layar. jagoan terakhir sih munculnya. Atau ya nunggu Anak muda ya. nunggu Iya. pelantikan banget. Kalau kayak Anggara Kaprabowo itu kan teman-teman wartawan lapangan mungkin sangat akrab dengan beliau saat kampanye gitu kan. Memang selama ini jadi badan komunikasinya Prabowo, Oke. kepala komunikasi Prabowo. Oke, selain itu mungkin update dari Detik News hari ini ada tentang deklarasi dari RK ya. Nah, itu tadi saya pamer otot itu.
Itu Hubungannya? analogi koalisi yang mendukung RK. Sangat Bertenaga, sangat kuat, ototnya besar. Ada 11 partai. beneran Kim plus ya. Hakim plus ya lagi. Entah ini happy ending atau enggak ya, Dok, ya. Ada update-nya nggak Mas? Tadi soalnya pas kita mulai masih breaking news, Pak Iya. RK belum naik. Lagi Atau lomba masih- pidato, semua partai yang hadir sama pidato. Oh, gantian. Sebenarnya, Rally pidatonya ya. sebenarnya kalau bisa didengar ya oleh partai ya bosen ya kayak gitu cara-caranya ya. Paling kan isinya sama-sama aja, gitu-gitu aja, mau dirangkum, diwakilkan jadi satu orang aja, tidak efektif, tidak efisien ya. Nah, kali ini sekarang sedang bicara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang kemungkinan akan mengumumkan duet RK Suswono. Harusnya beliau yang nanti akan final gitu ngumumin. Iya, Oh, iya, dia ini sepertinya lagi orangnya. pengumumannya. Oke. Ini semua partai jadi yang ada punya kursi di DKI juga dan ini meninggalkan PDIP sendirian. Kalau posisi otomatis Oh, nggak iya ya? berubah sampai minggu depan sampai pendaftaran, PDIP tidak punya kawan dan tidak bisa mencalonkan Nama siapapun. cago atau cawagup. Gila. Oh my god. Ninggalin Jokowi itu. Ninggalin PDIP itu. Iya, PDIP itu ini. Jadi nanti lawannya RK. Jadi ini beneran kota kosong lawannya nanti atau si Independen. Kalau ini kan ada Dharma Pongrekun yang sudah Iya. dinyatakan lolos beberapa tahap gitu. Kalau memang pada akhirnya dinyatakan lolos, verifikasi semuanya yang akan menjadi lawan dari pasangan RK Suswono ini Dharma Pongrekun dan wakil aja nggak ingat saya siapa. Mas apa? Tapi itu kemarin bermasalah juga itu Mas. Ya dukungan betul, itu terkait dengan KTP warga Ada yang KTP yang merasa dicatut. dicatut. Anda KTP Jakarta? enggak kebetulan. Pantas. Terus Ya apanya? kenapa emangnya apa? Maksud Anda? KTP selain Saya Jakarta Jawa bagaimana? Barat, saya Jawa Barat. Ada masalah dengan Jawa Barat. Gue bilangin sama Pak RK nih. Lo sendiri KTP Jakarta? Jakarta Timur. Oh, Jawa Timur. Enggak Jakarta Jakarta Timur. tahu. Oh, Jaktim. Jaktim. Tapi ini enggak dicatut juga enggak kemarin? belum ngecek sih. Ngecek dong. Siapa tahu kan? Ya kalaupun itu nggak apa-apa lah ngasih KTP ke Pak Dharma biar ada lawan masalah kota kosong kan. Nasib Pak Anies gimana nih? Pak Anies nonton Pilgub DKI. Dateng nggak sekarang ini? Lebih berat Nggak mana Mas mungkin. lawan kota kosong sama lawan calon independen? Kalau saya ya, Hmm. kalau menurut saya ya, lebih berat lawan kota kosong. Karena Karena kayak kata Pak Ahok tadi, kalau saya tadi mengutip Pak Ahok, bisa jadi Pak Ahok dan Pak Anies kampanye untuk kota kosong. ya. Karena Dan sudah ada presidennya di Makassar. betul, menang kota kosong ya. di Menang situ kota waktu itu kosong ya. di Makassar dan di beberapa tempat juga sudah ada. Kalau misalkan bayangkan pendukungnya Anies, pendukungnya Ahok bersatu campaign kota kosong ya lumayan juga memantik kan. Tapi pilkada Jakarta ini nggak ada batasan suara harus dapat segini baru berhasil. 50/1. Yang penting 50+1 ya. 50+1, ya. Oh, maksudnya kalau misalnya banyak nih yang golput, banyak yang nggak datang ke TPS untuk milih, bisa Sejauh jadi. ini nggak ada. Pilkada di beberapa daerah tuh partisipasinya rendah kok. Kalau Medan perhatiin, partisipasi di Medan tuh 30%. Berarti walaupun rendah, yang penting 50+1 ya, jadi itu barang. jadi tuh Bang. Ih, jadi nih kita punya Di gubernur Tangsel banget. itu untuk menang Hmm. kalau nggak salah hitung-hitungannya cuma butuh 250.000 suara plus 1. Padahal DPT 1 juta. Berarti seperempatnya 25%. Wow, kecil ya. Makanya kalau Berarti Marcel beneran jadi ya. nih Mas. Ya kita lihat kan incumbent lawannya nggak mudah juga. Iya. Iya kayaknya sih, udah tapi kan partainya mulai besar. nih, Mas ya. Ya. Partai politik yang tergabung dalam Oh, iya bener, koalisi ini pengumumannya nih. Jakarta Baru untuk Jakarta Maju Di 11 parpol nih Mas. menyatakan Berapa sama 12 tadi? mengusung Kecil-kecilnya nggak Haji gitu. Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Ini yang menang siapa, Mas, kalau kayak gini? Insinyur Haji Suswono Ini yang menang MMK siapa? Yang menang Gerindra. calon wakil Gerindra ya? gubernur Karena pertama kali mencalonkan RK adalah pada Gerindra. pemilihan kepala Walaupun itu daerah kader khusus Golkar. Jakarta tahun Yang lucu 2024 di internet serta ini sudah di itu. siap memenangkan Berarti juga pasangan Rawon. Ridwan Kamil Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur Rawon dan sebutannya. wakil gubernur Dari aman daerah jadi khusus Rawon. Jakarta periode 2024-2029. Demikian Belum apa-apa dia sudah dukungan ini mendeklarasikan kami buat. menang ya. Pakai Atas verb pernyataan dua dan soalnya, kerjasamanya kami mengucapkan terima Won. kasih. Jakarta, 19 Agustus 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Itu Pak Sekretaris Edipan ya? Jenderal Partai Keadilan Edipan, Sejahtera, ya, sampingnya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ini yang di atas Sekretaris panggung Jenderal ini Partai Amanat Sekjen Nasional, semua, sekjen partai PLT, Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Sekretaris Jenderal Partai Tapi harganya nggak Gelora, ada ya justru ya? Sekretaris Ada, Jenderal ada. Partai Perindo, Kan pakai baju dan Oh, belum, nanti kan Sekretaris dipanggil Jenderal kemungkinan gitu Partai kan. Persatuan Nanti. Pembangunan. Turun dari atas gitu ya? Ya bisa. Mohon ditandatangani oleh teman-teman. Dan kami persilakan kepada para sekjen partai koalisi untuk melakukan penandatanganan piagam pernyataan dukungan Ini kalau acara kayak gini terhadap MC-nya bakal honornya calon gede nggak? Gubernur Maya? dan bakal calon wakil gubernur Saya daerah dari khusus dulu Jakarta, mindset tidak boleh Bapak membawakan Ridwan acara Kamil politik, dan jadi Bapak tidak ada Suswono. relasi Oh, dengan nggak Anda. ngambil. Nggak boleh Oh, dulu. karena di situ Itu nggak boleh ya. netral. Oh, di mana dulu? Tetangga bukan di atas, tetangga di sini. Politik nggak boleh, brand nggak boleh juga ya. Nggak boleh, udah berkena SP, ya kan? Oh gitu. Yoi lagi. Gue penasaran Pak Ridwan Kamil pakai kostum apa nih? Putih sih kayak tadi. Pak Ridwan Kamil putih tadi. Itu ada arti nggak? Arti tersendiri nggak mas? Ya Putih. putih biasanya untuk Suci. semua lah, mungkin netral gitulah. Tidak. Tidak ada partai warnanya putih soalnya ya. Sekarang PKS jadi oranye. Ini pendaftaran dibuka 27 27. Agustus ya. Setelah West Java Festival ya teman-teman. Jadi Promo, pekerjaan Anda promo, belum- promo. Pekerjaan Anda belum berakhir. Nah ini semua diteken, kan yang baru bergabung buat PKB, Nasdem, Oh neken, kirain Nah. langsung kayak surat dukungan. tekan tombol terus muncul ada gerbang baru Jakarta. Peresmian apartemen itu biasanya. Nah yang baru PKB dan Nasdem. Kimplas. Nah kalau ini deklarasinya resmi nih ya, bahwa resmi, benar-benar kalau udah tekan diusung gini gitu sudah ya. resmi ya. Nggak kayak Pak Anies kemarin ada deklarasi dari satu Iya, partai gitu. baru omon-omon lah itu kalau istilahnya Pak Oh. Prabowo. Berarti Tahu-tahu emang harus- cabut gitu. Iya, memang kalau yang diperlukan itu surat rekomendasi ya dari partai keluar. Jadi kalau baru Hitam di atas putih. Iya, kalau baru pernyataan tuh belum itu. Dan surat itu pun belum tentu pada akhirnya diantar ke KPU loh. Iya, iya, iya. Kalau jangan direvisi bisa juga. Kita ingat terakhir kali Mas Torik di sini bilang bisa jadi Pak Anies nggak jadi maju. Ternyata beneran nggak Yes, jadi ya. beneran nggak Gokil jadi. cenayang nih. Gila. Jadi siapa Menteri Keuangan selanjutnya? Wamennya sih Thomas Juwandono. Udah pasti itu ya. Kemungkinan kalau nggak ada Bangkir, nama. bangkir. 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 Edo udah tahu lah pasti. Tapi kan Pak Prabowo yang menentukan. Betul. Kalau lagi kayak gini semua hal bisa terjadi. Nah ini Bang Fahri Hamzah. Oh Fahri Hamzah Sekjen Gelora. Gelora. Bisa bersatu Enggak sih, semua harus gini PLT ya, ya. tinggal PDIP. Tinggal PDIP doang, sendirian. PDIP doang bilang apa Mas sendiri. dengan ini dideklarasikan? Wah, saya yang Belum ada ini ya? terbaru belum, tapi udah ngomong sih kemarin Mas Hasto. Tapi ini ya gimana ya, susah sih untuk PDIP. Sama sekali nggak punya calon berarti mereka nanti. Mereka nonton aja Pilgub DKI. Atau ya kalau mereka memang sekesel itu kampanye buat Dharma Mengrekut. Terima kasih kepada para sekjen Kalau beliau lolos partai juga. koalisi yang telah Berarti fix ketika Ridwan Kamil yang diusung di Jakarta, Jawa Tengah untuk Kaisang. Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada bersama-sama beberapa partai sudah menugaskan Pak Ahmad Lutfi. bakal calon Bukannya sekarang udah ada mau deklarasi segini kemarin ya? Mendak. Bersama pasangannya juga dari Gerindra. Kalau ada perubahan ya kemungkinan itu. Oh, yang mana pasangan dari Gerindra yang mana? Bukan Gerindra ya, bukan Mas pasangannya. Sudaryono sudah jadi Wamentan soalnya. Bukan yang satu lagi, bukan ya? Coba Kemarin saya cari, lihat. coba cari dulu. Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono didampingi Nah, ini oleh dia. Presiden Ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Indonesia, Wakil Terpresiden terpilih Pak Ahmad Republik Lutfi. Indonesia, Bapak Nah, itu kan Rakabumi mantan Raka. Kapolda Jawa Tengah. Sebentar lagi pensiun. Turut mengundang, kami persilakan dengan hormat juga Presiden Partai Sedang PKS dipertimbangkan sih karena Jawa Tengah itu untuk beda naik ke dengan atas itu ya. Podium, Bapak Oh, Mas Gibran Oh juga ada hadir. tuh. Gibran. Oh iya ada. Kenapa Mas Gibran bisa hadir di situ Mas? Kira-kira atribusinya sebagai apa nih? Wah, apa aja bisa wapres kan Kim plus. Oh, Jangan dukung oleh bagian Kim. dari hormat Kim ya, kepada iya. rekan-rekan media
Yang menarik memang terpilih sosok Pak Suswono ini sebagai cawagup Ridwan Kamil, karena sebelumnya kan yang beredar dari PKS yang waktu dipasangkan dengan Mas Anies adalah Pak Sohibul Iman. Lalu ada juga beredar nama Pak Saiku, Presiden PKS yang diminta. Lalu sempat beredar juga nama Habib Idrus, anak dari Ketua Majelis Syuro PKS. Akhirnya Majelis Syuro PKS menyorongkan nama Pak Suswono. Yang menarik, Pak Suswono adalah mantan Menteri Pertanian. Tahun berapa, era Pak SBY ya? Era periode kedua. Iya, sebelum Jokowi pokoknya. Iya, periode kedua. Sempat maju Pilkada Brebes juga, kalah. Oke. Pilkada Brebes kapan? 2000 jadi menteri itu ya? Berapa? 17 apa ya? 2000. Oke. Sempat kalah dan sekarang mau jadi cawagupnya Kang Emil. Yang menarik lah ini. Alasan Gerindra mewakilkan Pak Suswono apa? PKS mungkin. Oh, PKS. PKS kan Oh ada iya, PKS. PKS. Nggak tahu kalau itu rapat majelis syuro ya kader senior biasanya, kader senior udah punya pengalaman bla 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 bla. Tapi PKS dengan 19 kursi di DPRD DKI itu kuat banget. Daya tawarnya tinggi ya Iya, jadinya ya pada. Kader PKS kan dikenal solid. Ya paling meleset pun berapa persen lah melesetnya. Ini sesi dokumentasinya agak lama ya. Ya kan agak panjang. Monumental ini momennya. Kami ucapkan terima kasih kepada Tapi Pak Sekjen Ridwan Partai Kamil dan Gerindra, Pak Suswono ini belum pernah ada benang merah kerja beserta bareng para atau sekjen apa ya? partai koalisi Ah, dan apa ya? perwakilan partai koalisi Belum yang ada telah catatan yang mencolok yang muncul di dan publik. juga menyaksikan secara langsung. Berarti ini Detik News mengcover ini juga ya. Setelah Ya. ini pasti ada Ya. naik ya. Bakal calon Ada gubernur dan rekan yang di sana? wakil Ada. gubernur daerah khusus Ada. Jakarta. Ridwan Sini Kamil paling kita tanyakan ke Suswono. PDIP apa responsnya atas deklarasi ini, lalu kalau ada perwakilan Dharma Pengerkun juga kita tanyakan. Menarik. Pak Jokowi kira-kira responsnya apa, Mas? Coba. Ya itu kan urusan partai. Baik, kepada Benar rekan sekali. media, Tanya saya. kami persilakan Normatif untuk ya. Ini kan pilkada. Biasa ya. tempat Tuh, ditanyakan ke parpol, ditanyakan ke Kan KIM. ada ketum-ketumnya. yang telah disediakan. Jangan apa-apa Aduh, ditanyakan ke saya. selfie dulu. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk Ada berada biasanya. di atas Biasanya panggung. ada. Kepada rekan-rekan media, kami izinkan Mana untuk kameramennya ya? menjaga ketertiban dalam Yang pakai tongsis ya? mensukseskan Iya, Yusa itu Yusa. momen. Yusa di Sekali sana lagi kami tadi. mohon kepada Tapi rekan-rekan bisa jadi media kehadiran sekalian Pak untuk Ridwan menjaga Kamil kalau ketertiban. jadi di Jakarta, kalau terpilih gitu di Jakarta jadi gubernur DKI Jakarta, mempersatukan antara Persija dan Persib. Mungkin nggak Nah, tuh? itu menarik. Apakah Waduh. Emil akan jadi Waduh, The Jack? iya lagi. Oh my God, ngeri lagi. Acara belum berakhir. Kayak baru ini orang Sunda mimpin Jakarta ya? Belum Kalau jadi, dong, kalau belum jadi. Kalau Iya, jadi. kalau Sabar, jadi. sabar. Bener banget itu kata Maya. Apanya? Menjaga apa? Kami mohon izin kepada Kota kosong. Bapak Ridwan Kalau lawan Kamil kota kosong dan itu Bapak lumayan. Suswono untuk tetap berada di tempat. Apa isunya? Mohon berkenan Bapak. Ada calon Dharma Pengerkun. Kalau ngelihat sih, kalau memang ada lawannya segala macam, kayak sulit dibendung. Di koalisi 11 partai, PKS suaranya Untuk sebesar itu, melakukan Gerindra juga suaranya sambutan sebesar itu. Dalam Boleh kalau Mas rangka Gibran deklarasi turun. calon gubernur dan bakal Mas calon Pongrekun ini wakil dari gubernur mana? khusus Kok tiba-tiba Jakarta. muncul Pongrekun? sebagai calon Ini independen? pensiunan Polri, Komjen loh, terkait pangkatnya. Memang aktifnya waktu terakhir di Lemhanas ya, Ya, kami tidak persilakan nggak kepada di rekan-rekan struktur media untuk dapat inti. kembali ke tempatnya Tapi nggak cukup keras masing-masing. kan gaungnya akan menjadi calon Dan independen kepada sebelum. Ya, tapi kan gimana pun Komjen, nah Untuk ya kembali nggak ke terlalu tempat duduknya masing-masing itu. karena Iya. acara belum Kedengeran. selesai. Nggak kayak Ahok dulu gitu ngumpulin KTP. Betul. Ramainya justru karena pencatatan KTP itu ya. Ya, rame di medsos gara-gara itu. Itu gimana kelanjutannya itu, Mas? Ya, tunggu keputusan KPU. KPU masih verifikasi kalau nanti. Yang berada di depan panggung, kami persilakan untuk ke tepi panggung karena kita akan segera melanjutkan acara. Peserta dan juga rekan-rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Kepada yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ridwan Kamil dan Suswono, disilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa hari ini dengan niat baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kita selanjutnya. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Mas Gibran Raka Buming Raka, terima kasih. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat yang mewakili semangat rekonsiliasi ini, Bapak Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani, beserta jajaran dari kepanitiaan. Ini sangat istimewa, calon gubernurnya dari Partai Golkar, calon wakil gubernur dari Partai PKS, penyelenggara yang mensukseskannya dari Partai Gerindra. Jadi kami pengantennya, KUA-nya adalah Partai Gerindra. Yang kami hormati Presiden Partai PKS, Al-Ustadz Ahmad Saiku, yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran. Sekjen Partai Golkar, rumah saya yang kami sangat cintai. Mohon izin besok kami akan munas untuk memilih ketua umum baru, mudah-mudahan dilancarkan. Ya. Yang kami hormati Sekjen Partai PKB, Mas Hasanuddin Wahid, salam hormat ke Caimin, izin nanti menghadap. Yang saya hormati, tadi hadir Pak Sekjen Partai Nasdem, Pak Hermawi Taslim, beserta jajaran Sekjen Partai Demokrat, Haji Teguh Rifki Harsha, juga tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu Bakar, sahabat saya, Pak Edi yang sudah tunai janjinya, 2 kali pilkada tidak mendukung, akhirnya mendukung sebagai Sekjen Partai PAN, juga Sekjen Partai P3, Pak Muhammad Armawi Tomafi, atur nuhun, Ibu Isyana Bagus Oka, mewakili dari pimpinan PSI, sahabat saya, guru saya, Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora beserta jajaran, ya. Dari Perindo tadi Pak Ahmad Rafiq, terima kasih sudah hadir kemarin menyampaikan juga dukungan, dan juga PLT Sekjen Partai Garuda, Pak Ihsan Johari, dan tentu yang amat saya hormati, orang tua saya, guru saya di sebelah saya, tepuk tangan untuk Al-Ustadz Suswono. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita
Bapak Jokowi, Bapak Prabowo menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak prestasi kebaikan. Jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan. Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan barang, jasa, hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Nah, mudah-mudahan dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan, disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Jakarta ini mengalami banyak tantangan. Dari sisi global, saya ingatkan, krisis iklim akan harus kita respon Bapak Ibu. Air laut sudah naik, banjir dari selatan juga masih mengancam, ya, solusi-solusi teknis sedang dipersiapkan. Yang kedua, tipikal kota besar Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan, stres karena mobilitas yang tidak produktif, ya, rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan, polusi yang juga akan menjadi komitmen kami, baik faktor eksternal di luar wilayah Jakarta maupun faktor internal karena mobilitas. Saya betul-betul akan kerja keras, saya punya anak kecil, saya tidak mau anak-anak di Jakarta bahagianya hanya main di shopping mall, harusnya mereka adalah berbahagia di ruang-ruang outdoor, di ruang-ruang publik yang tentu akan kami hadirkan semaksimal mungkin di mana-mana. Dan yang terpenting juga, menurut kami, dengan satu frekuensinya Gubernur Jakarta dengan Presiden dan Wakil Presiden di pemerintah pusat, yang paling diuntungkan bukan kami, yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Kami akan mudah berkomunikasinya, kami akan fatsun taat pada program-program pusat, sehingga saya bayangkan 5 tahun ke depan, akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat-lipat karena satu frekuensinya, insya Allah kami dengan pemerintah pusat. Saya berpengalaman sebagai wali kota Bandung, 2,5 juta penduduk selama 5 tahun. Saya berpengalaman mengurusi 50 juta warga, apalagi saat COVID, di provinsi terdekat Jakarta. Dan takdir Allahnya saya akan dibantu oleh wakil yang punya pengalaman mengelola manajemen pemerintah pusat, yaitu Pak Ustadz Suswono sebagai Menteri
yang tentunya akan memberikan sebuah kesempurnaan dalam mengambil keputusan. Saya juga Pak Ustadz Saihu sudah menunjukkan selama wali kota gubernur saya sangat harmonis dengan wakil saya karena memberikan ruang yang sangat optimal duit tunggal bersama-sama. Ya. Jadi tadi cepatnya bersama-sama, tidak saling mendahului, pintarnya juga bersama-sama, tidak saling menggurui, dan tajamnya juga sama-sama, tidak saling melukai. Kira-kira begitu. Mas Gibran, saya lapor, kenapa visinya Jakarta Baru? Karena Jakarta sedang ditanya oleh warganya, sedang ditanya oleh dunia, apa jadinya, apa imajinasinya Jakarta sejak ditinggal oleh Nusantara menjadi ibu kota di Kalimantan. Kita akan melakukan namanya reimajinasi bersama seluruh warga Jakarta. Akan kemana arah Jakarta pasca IKN. Itulah yang disebut dengan Jakarta Baru. Tapi karena kekompakan visi selama 5 tahun ke depan, maka kami dalam hati meyakini akan ada lompatan-lompatan kemajuan yang kita sebut Jakarta Maju. Jadi imajinasi Jakarta Baru insya Allah akan melahirkan semangat Jakarta Maju. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu rasa bangga dan hormat kami. Mohon izin sedikit saya menyampaikan fondasi kepemimpinan kami. Bagi saya Bapak Ibu, kekuasaan itu hanya sementara. Itu hanya alat yang Tuhan takdirkan agar kami khairunas anfa'hum linas. Karena manusia paling mulia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Jika kita bermanfaat dengan ilmu, kami lakukan itu. Bermanfaat dengan harta, kami lakukan itu. Dan jika kami bisa bermanfaat melalui kekuasaan, kami akan melakukan kebermanfaatan itu. Karena sejatinya pemimpin definisinya adalah decision maker, pengambil keputusan. Semoga kami berdua Allah lindungi dalam setiap mengambil keputusan. Dan kami berdua sudah meniatkan bahwa kekuasaan itu adalah ibadah bukan lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kami hadir, kami beribadah dengan caranya. Dan kami tahu diri insya Allah amanah karena kami akan datang sebuah awal, juga kami tahu pasti kami akan berakhir. Qulillahumma malikal mulki tuti muka mang tasya wa tangziul muka mang tasya. Saya hanya berdoa, ya Allah, berikanlah kami kekuasaan yang Engkau kehendaki dengan cara baik. Dan kalaupun kami berhenti, kami berdoa mudah-mudahan kami selesai berhenti husnul khatimah juga dengan cara-cara yang baik. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga 2, belajar wilayah Jakarta ya sekarang. Ke Mangga 2 beli es selasih, ke Pasar Baru membeli baju. Kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta Baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke pasar ikan. Ya, pergi itu dia bertiga tadi di akhir pekan. pidato dari orang yang memborong tiket pilkada Jakarta ya. Masih berlangsung sih pidatonya ini ya. Pantun, Pantun, penutup. Tinggal penutup. Kesimpulan closing. Paling menarik dari pidato ini sebenarnya apa yang disampaikan Ridwan Kamil soal, ini sudah mulai campaign sebenarnya, soal bahwa nanti enak kalau secara tersirat ya kalau dia terpilih karena sefrekuensi dengan pemerintah pusat. Ini kan bisa ditafsirkan juga ini agak menyindir pemerintahan sebelumnya, yang Anies Baswedan yang bisa dibilang kurang sefrekuensi dengan pemerintahan pusat. Artinya kita mengharapkan output yang lebih jauh loncatannya ya. Iya, kalau kampanyenya beliau kan bahwa kalau kita sefrekuensi maka yang akan untung adalah masyarakat Jakarta. Sebagai masyarakat Jakarta, gimana optimismenya dengan Jakarta Baru yang diusung Pak RK nih? Setiap pilkada juga bilangnya Jakarta Baru dari zamannya Pak Jokowi, Jakarta Baru. Tapi tadi Pak RK bilang mungkin relate juga dengan ilmu yang beliau miliki untuk
apa sih? Mereimajinasi Jakarta setelah ditinggal terus berbicara masalah jadi ibu kota. banjir kayak gitu-gitu Ya masih kalau optimis nggak? kalau soal kampanye sering lah orang bilang gitu, kita lihat aja realisasinya ya.